Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sophia, NPM 20125231. Pada video ini saya akan membahas tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas Meider Test praktek pengalaman lapangan. Sujud merupakan salah satu rukun yang dikerjakan dalam sholat. Sujud dilakukan 2 kali pada setiap rakaat sholat, yakni setelah ruku dan duduk di antara 2 sujud. Meskipun sujud merupakan gerakan di dalam sholat, di luar sholat ada beberapa sujud yang dianjurkan agar dilakukan oleh seorang muslim, yaitu yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tata cara bersujud disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Sekurang-kurangnya sujud dilakukan dengan meletakkan dahi ke tempat sujud. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud wajib dilakukan dengan 7 anggota badan, yakni dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kedua kaki. Sujud juga hendaknya dilakukan dalam posisi pinggul lebih tinggi daripada kepala. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hukum dilaksanakannya sujud syukur, menurut jumhur ulama beberapa pandangan bahwa sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Artinya, sujud syukur dianjurkan untuk dilakukan. Apabila melakukannya akan mendapatkan pahala. Jika tidak mendapatkan kebaikan ataupun dosa karena meninggalkannya. Sebab-sebab dilakukannya sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang mengembirakan, seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Apabila kita terhindar dari bahaya atau dari bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, seisi rumah ternyata dapat menyelamatkan diri semua. Maka saat itu juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Tata cara sujud syukur yang diawali dengan niat membaca nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu takbir, langsung sujud dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali dan salam. Hikmah melakukan sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa kuburnya. Sebagai contoh yang
sebagaimana biasanya dilakukan oleh pemain bola pada saat memasukkan bola ke gawang lawan. Dia melakukan selebrasi sujud. Lalu, apakah diterima sujud tersebut? Sujud yang biasanya dilakukan oleh pemain bola tidak diterima karena tidak sah. Dia tidak menutup aurat dan tidak menghadap kiblat. Selanjutnya, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam apabila munculnya keraguan terjadi sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam apabila munculnya keraguan terjadi. Hukum sujud sahwi. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum sujud sahwi. Ulama-ulama di Indonesia pada umumnya berpandangan bahwa hukum sujud sahwi sunnah. Namun, ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum sujud sahwi menjadi wajib apabila yang terlupakan merupakan rukun di dalam sholat yang sifatnya wajib. Sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah: yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat salat. Dalam kasus rakaat kurang, apabila pada sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya. Baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam. Misalnya, sholat ini sudah sampai pada rakaat terakhir dan pada ayat terakhir baca tahiyat akhir, langsung sujud, takbir. Setelah itu membaca subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Dan duduk kembali, takbir, membaca doa duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, sujud yang kedua membaca subhana man la yanamu wa la yashu lagi sebanyak 3 kali. Duduk. Setelah itu langsung salam, sama seperti salam yang ada pada sholat. Hikmah melakukan sujud sahwi: manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Secara bahasa, sujud tilawah berarti sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, sujud dilakukan mengikuti imam. Jika imam sujud ketika membaca ayat sajadah, maka makmum ikut sujud. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Hukum melaksanakan sujud tilawah.
Menurut mayoritas ulama, sujud tilawah hukumnya sunnah. Artinya, sujud tilawah dianjurkan untuk dilakukan apabila melakukannya akan mendapatkan pahala, jika tidak mendapatkan kebaikan ataupun dosa karena meninggalkannya. Sebab-sebab sujud tilawah, terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu diberi tanda di dalam mushaf Al-Quran. Beberapa mushaf menandainya dengan tulisan as-sajadah kecil di pinggir halaman sebaris dengan ayatnya. Ada juga yang menandainya dengan kubah kecil di belakang ayat. Tanda ini diberikan untuk memudahkan umat Islam dalam menemukan ayat-ayat sajadah di dalam mushaf Al-Quran. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Araf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah Al-Sajdah ayat 15, Quran Surah As-Sad ayat 24, Quran Surah Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah An-Insyiqaq ayat 21, Quran Surah Al-Alaq ayat 18. Syarat-syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun-rukun dari sujud tilawah dimulai dengan niat takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Sujud tilawah di dalam sholat, misalnya pada mendengarkan ayat sajadah di dalam sholat, setelah itu langsung melakukan sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la atau sajada wajhiyya lillahi. Setelah itu kembali berdiri dan meneruskan urutan sholat seperti biasa. Karena ayat sajadah terletak pada ayat terakhir di dalam surah Al-Alaq tadi, jadi setelah berdiri dilanjut ruku dan sujud. Namun, bila ayat sajadah tidak terletak pada ayat terakhir, maka silakan meneruskan bacaan. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Demikian pemaparan materi dari saya tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Salah hilap mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.